lagi bersama kami tentunya di Senja Berkah, pasti berkah. Nah Pak Ustadz ya kebetulan kan aku anak kos ya. Aku ada tuh anak baru ngekos di ibu kos gitu kan. Iya, Terus apa? enggak, dia tuh cantik baik tapi dia orang dari timur. Dari nggak tahu Flores atau Halmahera gitu, pokoknya dari timur aja. Iya, Itu tuh kenapa? logatnya tuh sulit banget aku pahami gitu, mungkin karena perbedaan juga kan ya, perbedaan suku dan kebiasaan. Tapi aku tuh pengen banget ngobrol sama dia, pengen chit-chat Iya, ngobrol terus gimana kita. dong gitu? Ya aku nggak ngerti jadi kayak aduh aku ngomong apa ya ini. Tapi kamu tuh rasis banget loh kayak gitu. Nggak Kayak rasis. aduh tidak menghargai perbedaan banget ya Bukan- Pak Ustadz bukan ya. rasis, sebenarnya kan memang ada perbedaan ya Iya. dari suku kebiasaan. Jadi aku tuh kayak kurang paham gitu. Kamu kok kompor banget sih? Bukan kompor ya emang kayak gitu. Kamu tadi kayak dari timur lah, nggak bisa ngomong Emang dari ini lah. timur. Emang yang ngebedainnya tuh apa? Logatnya dia ngomong tuh aku gak ngerti kadang, tapi sebenarnya aku tuh dia anaknya baik, aku pengen ngobrol banyak sama dia, pengen temenan, cuman ya kayak gitu gak ngerti. Nah kira-kira Pak Ustadz gimana sih cara mungkin memahami perbedaan itu sendiri dan agar itu tuh bisa dianggap sebagai menghargai perbedaan ataupun toleransi tanpa menyinggung perasaan orang tersebut. Allah menciptakan manusia yang berbeda-beda. Betul. Dari perbedaan suku, bangsa, perbedaan bahasa. Itu semuanya udah siapkan oleh Allah perbedaan tersebut. Ketika perbedaan suku, kita di Indonesia saja beda-beda suku. Ratusan suku. Iya, Dari banyak mulai tuh, Pak Pulau Ustadz. Jawa, Banten atau yang lainnya, Sumatera, itu berbeda. Allah ciptakan perbedaan dengan suku. Ya. Kalau suku dalam sunnah ya suku kita ya. Oh iya, kaki ya Pak Ustadz ya. Nah, paling ada yang bedanya suku Romehen dan suku itu ya yang terjadi itu suku zebra gitu ya. Tapi Allah menciptakan sama dalam jenis perbedaan suku itu berbeda-beda bangsa, bahasa. Nah, kaitan dengan bahasa pun akan berbeda-beda. Tidak semua bahasa yang sama, walaupun dalam bahasa Melayu yang sama, tetapi logatnya pun berbeda-beda. Ya, kalau orang Sunda ngomong bahasa Inggris, boleh bahasa Inggrisnya kata-kata Inggris, tetapi logatnya logat Sunda. Aduh, jadi Itu kan bagaimana ya terjadi. tuh? How are you? Kalau Ari Biasanya Sunda itu mau ke badai ke mana, terus dipakai logat bahasa Inggris. Where are you going? Katanya. Cuki Kim. Nah, begitu perbedaan itu. Lantas ada teman kita yang non jauh dari sana, tetapi berbeda dengan kita. Kita mau sowan, kita mau dekat, kita mau berkomunikasi, tetapi ada perbedaan yang menghijab karena perbedaan bahasa. Nah, karena dalam Al-Quran disebutkan li ta'arofu. Waduh, apa Apa tuh? tuh Pak Ustadz? Untuk supaya berta'aruf. Nah, berta'aruf teh Gimana tuh? supaya menjadikan tadinya berbeda karena kita ta'aruf, kita saling kenal, tak kenal maka tak sayang, maka akan terjadi perbedaan itu tidak akan muncul terus perbedaan setelah kita tahu oh kita harus berta'aruf. Mungkin tadi jago ini berbeda karena belum ta'aruf, belum ada yang saling kenal. Kalau sudah kenal insya Allah bahasa pun akan muncul, bahasa pun akan enak kita berkomunikasi. Kalau sudah berta'aruf, itulah perintah Al-Quran li ta'arofu, untuk saling mengenal. Jadi harus saling mengenal ya, Iya. kayak tadi Kak Sera ya. Karena banyak perbedaan tidak kenal. Iya betul. Kalau sudah kenal insya Allah. Oh, lancar aman ya. Iya, li ta'arofu, untuk saling mengenal dan saling kenal. Kalau udah kenal enak gitu ya. Perbedaan pun tidak jadi hambatan. Perbedaan agama, perbedaan karakter, perbedaan ego dan sebagainya. Bahasa pun walaupun berbeda tetap akan merasa tenang. Terus cara komunikasi yang baiknya gimana? Kalau memang tidak sesuai ini bahasa
yang timur, kita bahasa yang Sunda. Sunda. Ya. Bingung ini. Ya di enjoy. Kalau dia bahasa Inggris, kita pakai bahasa Sunda. Nyambung nggak? Aduh, Ya nggak akan Pak Ustadz, nyambung. enggak. Tapi ada lagi bahasa yang bisa menyatukan dengan bahasa isyarat, ya. Bahasa isyarat pun atau bahasa-bahasa. Ya kalau sulit-sulit Sekarang. sulit-sulit ya kita pakai HP aja. Ya, berbicara Betul, dalam ya. HP, bukan dalam lisan. Ditranslate ya. Ada translate atau perlu menghadirkan guider ya. Tetapi ya karena dengan perbedaan bisa saling ta'aruf, perbedaan dari bahasa dan sebagainya, sering-seringlah kita berta'aruf, bersilaturahim. Suatu saat akan muncul keindahan dalam perbedaan-perbedaan bahasa. Itulah Islam mengajarkan seperti itu. Nih Pak Ustadz nih katanya tuh bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Islam dalam perbedaan suku, ras, agama tuh Pak Ustadz. Nah, nilai-nilainya adalah seperti yang sampaikan barusan, perbedaan-perbedaan itu sudah tidak perlu kita perdebatkan lagi. Karena tetap sampai kapanpun akan berbeda. Berbeda keinginan, berbeda karakter, dan egonya pun berbeda-beda. Tetapi Islam tetap mengajarkan perbedaan itu harus jadi keindahan. Perbedaan itu harus jadi kerukunan. Perbedaan itu harus jadi kenikmatan bagi kita. Nikmat kalau kita sama-sama berbeda, tetapi dalam konteks perbedaan itu kita menjadi kebaikan. Karena yang diajarkan dalam Islam itu perbedaan harus jadi kebaikan. Perbedaan harus jadi keindahan. Perbedaan harus jadi kerukunan dan keharmonisan. Bukan jadi perselisihan ya Pak Ustadz. Bukan jadi perselisihan. Oh, Kalau Masya sudah Allah. jadi perselisihan dari perbedaan itu berujung adalah penganiayaan. Karena perbedaan. Bahaya banget Iya, ya Iya, Ustadz. bagaimana iya. nanti kalau berbeda terus saling cakar itu. Cekcok ya Pak Ustadz ya. Dan tidak kenal lagi dan tidak mau akur lagi, tidak mau akrab lagi, itu bahaya. Dalam Islam tidak mengajarkan perbedaan jadi permusuhan. Aduh, ternyata bahaya ya kalau Betul. misalkan Gak bahaya tak ya kayak kata Pak Ustadz ya. Iya. gimana nih. Nah, kira-kira Pak Ustadz kan tadi ngomongin soal perbedaan ya Betul. Pak Ustadz. Kadang ada tuh orang yang misalkan mau ngasih, mau memberi sesuatu, tapi kayak pilih-pilih dulu. Ah, nggak mau sama si Eta ah. Padahal kayak gitu tuh kan sama-sama saja. Iya betul. Ah, nggak mau sama si Eta ah, soalnya berbeda pilihan sama saya. Aku maunya sama yang satu tujuan aja sama saya. Aduh. Nah, kira-kira itu gimana tuh Pak Ustadz mau memberi sedekah ataupun memberi bantuan tapi pilih-pilih gitu. Iya tuh Pak Ustadz. Gimana tuh? Kalau memberi itu kita tidak pandang bulu karena bagian dari fundamental memberi itu adalah yang keluar dari diri kita. Lantas ketika memberi sudah tidak memperlihatkan satu, membedakan nominal, membedakan orang atau memilih-milih orang. Karena memilih-milih itu berarti sudah ada dalam dirinya itu menjadi penyekat bagi silaturahimnya. Ya kalau memberi itu, kalau apalagi berbuat kebaikan, karena setelah perbedaan terus harus memberi. Contoh si yang dijagokan menang, terus membeli karena dia bukan pendukung kita, bukan yang menjagokan kita. Ternyata lantas kita harus membeli, harus diberi. Berarti ada pikiran, ah jangan diberi situ mah. Nah dalam Islam jangan sampai membeda-bedakan ketika kita mau berbuat kebaikan. Betul. Memberi ke siapapun. Karena ujungnya yang diberi oleh kita adalah sesuatu yang sudah Allah gerakan kepada kita. Gitu. Begitu ya. Jadi tidak boleh pandang bulu ya Pak Tidak Ustadz boleh ya. pandang bulu. Tapi Pak Ustadz kita tuh kadang gitu. Itu tuh harus gimana ya kalau misalkan kita kayak gitu? Ya kita harus belajar kebaikan-kebaikan itu akan datang kebaikan pula selama kita berbuat baik. Kalau kita memilih orang yang akan kita beri sementara yang lain tidak diberi, lantas dia tahu dia itu mau memberi, berarti dia sudah mencerminkan ada rasa kebencian di dalam dirinya.
Astagfirullah. Bahaya kalau udah dalam dirinya ada kebencian. Penyakit hati mungkin Dan ada dia. kebencian itu terjadi dalam penyakit hati. Kalau hatinya sudah sakit, berarti sudah parah. Karena hati itu ada 3. Hati yang selamat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Aduh. Kolbun salim, Jangan kolbun marid, dan kolbun mayit. Yang bahaya itu yang marid dan yang mayit. Yang hebat nanti itu ya kolbun salim, hatinya itu senang dan tenang melihat orang. Aduh, Masya Allah. Ternyata seperti itu ya. Iya. Nah mungkin seru banget ya perbicaraan tentang Alhamdulillah. menghargai perbedaan ini. Mungkin buat pemirsa di rumah yang memang ingin bertanya mengenai pengetahuan agama Islam, boleh banget loh langsung aja kontak ke nomor 0813-9447-7912. Dan tentu aja jika misalkan kalian masih penasaran bersama kami, jangan kemana-mana dan tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.